kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku kecuali. Nah, kata ini udah gampang sebenarnya. Tinggal lihat kata yang dicetak miring aja kan. Geladi resik. Apa sudah betul geladi resik? Nah, tulisan geladi resik yang betul adalah ini. Ya, jadi bukan geladi, tapi geladi resik dan tulisannya adalah terpisah. Ya. Kemudian yang B, nah ini udah betul ya. Yang ditanyain kecuali berarti yang salah ya. Nah, jangan sampai salah baca soal ya. Gitu. Kemudian ada kompleks. Kompleks juga kata serapan dari bahasa Inggris. Ya, complex. X itu jadi KS. Ya, jadi ini udah betul. Nah, kemudian yang C ada kata ekstrim. Ekstrim ini juga termasuk kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, ekstrem. Ekstrem itu kan X ya. X-nya jadi KS sudah betul. Tapi penulisan bahasa Inggrisnya itu kan menggunakan E ya. Ekstreme. Nah, E itu ingat tidak berubah diserap bahasa Indonesia menjadi I. Ya, ingat yang berubah menjadi I itu hanya Y aja. Jadi di sini harusnya ekstrem. Kemudian yang D ya, yang D juga serapan dari bahasa Inggris carrier yang IE. Nah, jadi kalau kalian menemukan vokal rangkap ya atau dua vokal ini IE, AU, UE, UA ya, itu harus diserap bahasa Indonesia tetap tidak berubah gitu. Nah, ini udah betul ya. Nah, yang E karisma juga serapan dari bahasa Inggris kan, CH ya, CH itu diserap bahasa Indonesia jadi K. Tuh. Nah, ini apa serapan yang salah tentunya berarti yang C ekstrim ya. Baik, lanjut ke nomor 15. Nah, tulisan kata bercetak miring yang benar. Nah, ini ada kata yang dicetak miring, berarti kita juga fokus hanya di cetak miring aja per semester. Nah, tulisan kata ini yang berkaitan dengan penulisan gabungan kata. Jadi kalau gabungan kata minimal berarti ada dua kata. Ada kata yang terpisah, ada kata yang ditulis serangkai nih. Ya. Nah, per semester udah bener belum? Ini kan terdiri dari dua kata nih, per semester. Per sama semester. Per itu adalah partikel yang bisa sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri ya, tapi dilihat dari kata yang diikutinya. Kalau pernya menyatakan tiap, ya berarti harus terpisah. Harus terpisah dengan kata yang diikutinya. Ya, jadi ini salah nih. Pernya ini harusnya terpisah. Jadi per spasi semester karena menyatakan tiap semester. Kalau per yang diserangkai itu harus yang berhubungan dengan pecahan bilangan. Yang tadi ya di soal sebelumnya itu ada misalnya 32 per 3. Nah, per 3-nya itu harus menunjukkan bilangan. Pecahan ya. Kalau baru boleh disatukan. Nah, ini salah. Terus yang B, rumah itu terpaksa dijual. Nah, ini gabungan kata. Dijual itu kan termasuk ini ada di itu kata imbuhan, jual itu kata kerja ya. Nah, di sini ada kata imbuhan dan kata kerja. Nah, kalau ada kata imbuhan berarti dia pasti menjadi sebuah kata kerja. Ya, tidak boleh dipisah. Karena fungsinya sebagai kata kerja, jadi bukan terpisah. Di-nya di sini bukan kata depan. Kalau di-nya menyatakan kata depan ya, di rumah, di sekolah gitu ya, nah baru dipisah. Tapi kalau menyatakan kata kerja itu harus diserangkai nulisnya. Jadi ini salah ya gitu. Silang juga. Nah, yang C di sini ada antar mahasiswa. Nah, antar itu adalah juga salah satu partikel yang tidak mandiri, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis dia harus serangkai dengan kata yang diikutinya. Ya, jadi nggak boleh antar spasi mahasiswa, kecuali antar jemput. Nah, itu pakai tanda hubung. Atau antar yang kata yang diikutinya itu huruf kapital, gitu ya. Atau misalnya agar tidak menimbulkan makna yang ganda, ambigu gitu, itu menggunakan tanda hubung nggak apa-apa gitu ya. Tapi seringkali ya pastinya harus ditulis serangkai gitu. Jadi bedain antar sama antara ya. Kalau antara terpisah gitu. Nah, ini betul ya. Kita simpan dulu. Nah, yang D nih ada di antara. Nah, ini dari dua kata di dan antara. Ingat di itu ada dua ya. Ada di yang merupakan kata imbuhan, ada di yang merupakan kata depan. Jadi bedakan, kalau kata depan itu harus dipisah, kalau kata imbuhan harus rangkai nulisnya. Nah, pada soal kalimat yang pilihan D ini, di antara itu menunjukkan di-nya tempat ya. Kata
kata depan preposisi. Jadi harus terpisah nulisnya. Nggak boleh ditulis serangkai. Ini salah. Ya, harus terpisah. Kalian pisah ya. Nah, salah juga. Nah, lalu yang Nah, di sini ada kata sekali dan pun. Gabungan kata ya, minimal 2 kata. Pokoknya namanya gabungan kata atau frasa. Nah, pun itu adalah partikel juga sebenarnya yang tidak mandiri. Otomatis dia harus serangkai dengan kata yang diikutinya gitu. Tapi nah dalam kasus soal ini nih, sekalipun tuh ada 2 tipe nih. Ada sekalipun yang ditulis serangkai kalau dia menunjukkan kata hubung gitu. Ada sekalipun yang terpisah punnya, sekali spasi pun kalau dia menunjukkan 1 kali ya, frekuentatif, menunjukkan frekuensi atau apa ya, ya itu frekuensi lah ya. Jadi waktu gitu ya. Jadi misalnya dia tidak pernah main ke rumahku sekalipun, berarti 1 kali aja dia nggak pernah main ke rumah aku gitu. Jadi nggak pernah gitu, nggak pernah main. Nah itu harus terpisah tuh. Tapi kalau sekalipun yang menunjukkan kata hubung, sekalipun kami belum pernah ke sana. Nah di sini menunjukkan apa nih? Menunjukkan kata hubung atau menunjukkan 1 kali pun. Nah kalau menunjukkan 1 kali pun berarti kan harusnya dipisah ya. Nah ini salah gitu. Jadi kalau yang sekalipun penunjukan kata hubung tuh kayak gimana kak? Nah berarti sekalipun tuh kayak walaupun gitu loh. Nah walaupun sekalipun hujan ia tetap datang. Nah kayak gitu. Jadi ada sekalipun yang menunjukkan perlawanan gitu ya. Jadi lihat konteks kalimatnya. Jadi ada 2. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kalimat ya. Jadi tetap kalian harus baca kalimatnya. Jadi oh ini sekalipun udah pasti salah nih dipisah. Nah jadi kalau sekalipun ada 2 gitu ya. Jadi nanti kalian harus ingat kebanyakan tuh yang partikel pun yang diserangkai itu adalah kata hubung. Kebanyakan kayak walaupun, meskipun, ya, adapun, andai pun. Nah, nanti akan ada ya, disimak catatannya. Ya, nanti akan aku kasih catatan untuk kalian, insya Allah ya.